Kembali lagi bersama saya Billy Lazuardi di acara Spal Spill kita hari ini ya. Kita hari ini mau Spal Spill terkait dengan makan apa? Makan pempek. Pempek itu makanan khas Palembang ya. Terbuat dari ikan ya, dan juga bahan lainnya gitu ya. Harum. Ini ada kapal selam ya. Terus ini ada lenjer ya. Lenjer tuh yang panjang begitu deh. Tuh dipotong-potong, ada timun juga ya. Ini namanya cukonya. Itu kalau itu bahannya apa ya? Tepung apa sih? Tepung ya? Tepung saya lupa loh. Padahal pernah bikin tapi lupa. Maaf ya guys. Susah bukannya guys. Susah banget. Kebuka juga guys. Nah, kita tuangin cukonya. Oke. Terus kita di sini ada minumannya jus nanas ya, jus nanas. Dadah, kita makan dulu, makan siang. Jus nanas dan pempek. Kenapa jus nanas? Karena jus nanas itu seger dia. Bismillahirrahmanirrahim. Gulanya dikit. Saya mesen nih gulanya dikit guys. Oke, bismillah. Kita cobain pempeknya. Enak. Enak. Enggak keras. Nah, saya pernah bikin itu agak keras guys. Jadi pempek ini spesial dia. Yang bisa masak pempek tuh hebat. Nggak sembarangan orang bisa masak pempek. Pempek itu enak, gurih. Kena kuahnya ya kan. Apa sama enak banget. Kita sambil makan, kita sambil ngomongin apa ya, ngomongin manajemen yuk, karena saya dosen ya kan. Terkait dengan misalnya ya ilmu SDM nih, saat ini khususnya untuk organisasi yang banyak Gen Z-nya ya, itu butuh banget namanya memanusiakan manusia. Mana kita itu bekerja ya sama manusia gitu loh. Enak. Apa selama enak? Maksudnya bekerja manusia, emang iya manusia lah. Karena organisasi nggak cuma nama manusia doang. Contohnya apa? Sama mesin, sama iklim juga gitu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya dan gak lepas pastinya manusia. Jadi kalau bekerja sama manusia itu ya harus memanusiakan manusia gitu.
Maksudnya apa? Kita manusia ya, pasti ada namanya capek, masih ada namanya perasaan, pasti ada namanya tujuan, pasti adanya perasaan ingin dihargai. Mereka punya pendapat, mereka punya kebutuhan, gitu loh. Mereka punya keluarga. Jadi manusia itu kompleks gitu. Termasuk juga manusia itu bisa sakit. Ada nggak sih kita semua ada yang nggak pernah sakit, ada nggak sih? Apalagi pegawai-pegawai yang udah sepuh, mereka pasti punya mulai terjangkit penyakit tua. Nah, kita kalau bekerja dengan manusia harus bisa menyesuaikan itu semua, gitu loh. Karena kehidupan mereka tuh nggak cuman hanya pekerjaan, ya, mereka punya kehidupan, mereka punya hal-hal lain di luar pekerjaan. Jadi kalau misalnya pegawai kita gitu loh, ada yang sakit, ada yang kecelakaan, kita tuh sebagai pimpinan ya, karena ini lagi belajar organisasi ya, kita tuh harus punya kebijaksanaan gitu loh. Ya kalau memang pegawai kita sakit, benar-benar sakit, ada buktinya, ya kita harus memberikan toleransi gitu loh. Karena kalau kita paksa juga untuk bekerja, hasil kerjanya juga nggak optimal gitu loh. Dan kedepannya pun juga dia tuh juga penyembuhannya semakin lama gitu. Jadi maksud saya terkait dengan pegawai, kita harus memiliki juga fleksibilitas gitu loh. Jangan oh ya disiplin perlu, emang harus, cuman ketika ada pegawai kita misalnya dia sakit kronis, dia habis kecelakaan misalnya yang berakibat fatal untuk dia, ya atas kemanusiaan lah gitu loh. Kemanusiaan itu kita harus junjung gitu loh. Jadi kalau misalnya ini ya kita jelasin, ini pegawai kita begini kondisinya, kita bantu dia untuk bagaimana bisa beradaptasi dengan penyakitnya, beradaptasi dengan kondisinya. Kita berikan solusi atas pekerjaan yang dia kerjakan karena ada perubahan dalam hidupnya gitu loh. Kita sebagai pimpinan dimana harus bijak gitu ya, supaya nantinya kita bisa menciptakan sebuah kondisi yang kondusif gitu loh. Ya, ada tenggang rasa antar pegawai. Jadi di mana kita itu benar-benar bisa menciptakan iklim kerja yang baik gitu loh, iklim kerja yang nyaman, bekerja yang nyaman, bekerja dengan kesadaran, itu untuk kesuksesan jangka panjangnya itu bisa dipastikan akan tercapai dibandingkan dengan kita bekerja karena rasa khawatir, rasa takut, karena ancaman, ya dikit-dikit misalnya ada diberhentikan atau ya pokoknya yang serem-serem gitu, itu hanya jangka pendek efeknya gitu loh. Jadi mulai sekarang yuk kita memimpin dengan bijak gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan organisasi yang sehat, organisasi yang profesional. Oke, saya lanjut lagi ya makannya ya. Terima kasih.